Kenapa elang, singa, dan harimau haram dimakan, tapi ikan yang telah mati di air malah halal? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa kullu hayawanin istatabathul arabu fahuwa halalun illa ma warada syar'u bitahrimihi. Setiap hewan yang dianggap baik dan lezat oleh orang-orang Arab adalah halal, kecuali yang telah ada dalil syariat yang mengharamkannya. Wa kullu hayawanin istakhbathathul arabu fahuwa haramun illa ma warada syar'u bi ibahatihi. Dan setiap hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang-orang Arab adalah haram, kecuali yang telah ada dalil syariat yang membolehkannya. Wa yahrumu minas sibai ma lahu nabun qawiyyun ya'du bihi. Haram memakan binatang buas yang memiliki taring kuat untuk menerkam. Wa yahrumu minat tayri ma lahu mikhlabun qawiyyun yajrahu bihi. Dan haram pula memakan burung yang mempunyai cakar tajam untuk mencengkeram dan melukai. Yahillul mutari fil makhmaswati an yakula minal maitatil muharramati ma yasuddu bihi ramaquhu. Dibolehkan bagi orang yang terpaksa dalam keadaan kelaparan untuk memakan bakai yang haram, sekedar untuk menyelamatkan nyawanya. Walana maitatani halalani as-samaku wal jaradu. Dan ada dua jenis bangkai yang halal bagi kita, ikan dan belalang. Wadamani halalani al-kadibu wat-tihanu. Serta dua jenis darah yang halal, yaitu hati dan limpa. Dasar kehalalan dan keharaman hewan. Dalam Islam, hukum asal makanan dan hewan adalah halal selama tidak ada dalil mengharamkannya. Namun ulama menetapkan ukuran berdasarkan uruf Arab atau kebiasaan masyarakat Arab zaman Nabi SAW. Karena mereka adalah umat pertama yang menerima syariat Islam. Kaidahnya, setiap hewan yang dianggap baik oleh orang Arab halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab haram, kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Contoh hewan yang baik menurut Arab: unta, sapi, kambing, ayam, kijang, kelinci, dan ikan. Contoh hewan yang menjijikkan menurut Arab: tikus, ular, kalajengking, lintah, cacing tanah, kecuali untuk pengobatan tertentu. Hewan buas bertaring. Haram memakan hewan buas yang memiliki taring kuat untuk menerkam mangsa. Contohnya singa, harimau, anjing, serigala, kucing besar, macan tutul, dan beruang. Naha Rasulullah SAW an kulli dhi nabin minasibai. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Muslim. Burung bercakar tajam. Haram memakan burung pemangsa yang menggunakan cakar untuk mencengkeram dan melukai. Contohnya elang, raja wali, burung hantu, burung gagak besar, dan burung nasar. Naha Rasulullah SAW an kulli dhi nabin min nasibai wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayri. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang memiliki cakar untuk mencengkeram mangsanya. Hadis riwayat Muslim. Hukum dalam keadaan darurat. Jika seseorang terpaksa dalam keadaan kelaparan berat hingga dikhawatirkan mati jika tidak makan, maka boleh memakan yang haram seperti daging babi atau bangkai, sekedar untuk bertahan hidup, bukan untuk kenyang. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, tidak bermaksud dosa dan tidak melampaui batas, maka tidak berdosa bagi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Dua bangkai yang halal. Ada dua bangkai yang tetap halal dimakan walau mati tanpa disembelih. Yang pertama ikan, karena ia mati di air. Yang kedua belalang, karena tidak disembelih pun sudah dianggap halal oleh Rasulullah SAW. Uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani fal hautu wal jaradu. Wa amma damani fal kadibu wat tihalu. Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dua darah yang halal. Darah secara umum haram dimakan, kecuali ada dua pengecualian. Yang pertama hati, yang kedua limpa, karena keduanya padat dan bukan darah yang mengalir. Contoh kasus:
Kasus yang pertama, orang kelaparan di padang pasir. Seorang musafir tersesat di padang pasir tanpa makanan kecuali bangkai unta. Ia boleh memakannya sekedar untuk hidup, tidak untuk kenyang. Halal karena darurat. Kasus yang kedua, elang dimasak oleh pemburu. Seorang pemburu menangkap dan menanggang elang. Tidak halal dimakan karena elang termasuk burung bercakal tajam yang dilarang. Kasus yang ketiga, belalang goreng. Seseorang menggoreng belalang yang ditangkap hidup-hidup tanpa disembelih. Halal dimakan karena belalang termasuk bangkai halal. Kasus yang keempat, ikan mati di air. Nelayan menemukan ikan mati di jaring tidak sempat disembelih. Tetap halal dimakan karena semua ikan halal meski mati di air. Kasus yang kelima, makan hati dan limpa. Seorang tukang sate menjual sate hati sapi dan limpa halal meski keduanya termasuk bagian berdarah karena dikecualikan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.